Oke, di depan gua ada bit karbu. Ini mau gua check up ya. Sebenarnya motor ini nggak ada kendala. Jadi gua penasaran. Ini udah bore up harian ya. Udah berapa tahunnya? 2 tahun lebih kayaknya ya. Sekarang mau di check up karena untuk prepare touring jauh nantinya ya. Sekalian kita cek-cek mesinnya. Apa aja yang terjadi kehausan pada dalam mesin ini. Tapi ini sebenarnya dalam kondisi awal nggak ada masalah guys ya. Enak-enak aja, masih mantap, tenaganya masih mantap. Mesinnya masih enak guys, cuma kita mau check up aja bagaimana kondisi motor bore up harian. Di kita check up kondisinya, sayharnya, olinya, perangkat-perangkat lainnya. Cuma ini ada sedikit ngelitik, sekalian gue mau ganti noken as ya. Noken asnya lagi gue pesen jadi mau gue ganti lagi noken as customnya. Terus kalian kita cek kondisi seher bagaimana selama 2 tahun pemakaiannya dalam kondisi bore up ini, dipakai sehari-hari, balap, speeding ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma ada sedikit performa yang berkurang aja gitu ya. Oke, untuk proses pembongkaran kita skip aja, nanti bagaimana nanti kondisi di dalamnya seperti apa. Yuk langsung cek it out. Oke guys, ini gue bongkar ya. Tadi sebelumnya gue cuci dulu guys ya, biar enak nanti dilihatnya, dibongkarnya, diraba, dipegang, anjay. Nah, ini tadi sebelumnya gue cuci dulu ya, biar enak aja nanti ngebongkar ya. Ini langsung kita bongkar aja nih, tapi setelah gue bongkar begini, ini udah kelihatan ya. Nah, dari kondisi mesin ini bersih banget, kinclong, anjay, kayak di blasting. Hai. Tapi gue lihat di sini dari pelatuk rollernya yang bagian X ini udah mengalami oblak guys ya, tapi yang ini masih bagus. Ini gue udah 2 kali ganti. Ini juga pakai NPP, bukan yang asli. Bentar ya, gue taruh dulu tripodnya. Oke, nah di bagian X ini udah terkendala ya, makanya agak ngitrik. Tapi bagian in sih nggak ada masalah. Mungkin nanti gue ganti lagi aja yang original. Dan sekalian gue juga mau ganti noken as. Noken asnya emang parah ini, bikin trouble sebenarnya ya. Dari kejadian periklep patah, pelatuk roller kena, aduh. Tapi enak sih, tapi mau gimana lagi, nanti buat prepare jauh biar aman aja. Oke, untuk sampai di sini kita lanjut bongkar lagi guys. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Oke guys, ini udah gua bongkar semua ya. Kita cek satu persatu guys ya. Oke, kita cek dari bagian headnya dulu. Nah, untuk di bagian headnya ini setelah gua analisa terjadi pada seating clamp-nya yang udah mendem guys, udah aus ya. Jadi si seating clamp ini sudah mau habis. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Aku nyalain flashnya. Nah, di sini terlihat guys ya, di sini sudah ngenat ya, seating clamp-nya udah habis. Ini atas bawah, in dan X ya. Nanti kita ganti seating clamp. Terus bos clamp-nya juga sudah goyang guys, terutama di bagian in. Nah, untuk di bagian ini udah oblak ya. Nanti kita ganti bos clamp-nya atas bawah. Untuk di bagian X sih nggak terlalu guys, masih aman-aman, tapi tetap nanti kita ganti dua-duanya ya. Ini nggak terlalu ya, bahkan nggak goyang kayaknya. Kalau yang bagian X aman-aman aja ya, bagian X aman, tapi nanti tetap kita ganti ya biar lebih maksimal nanti hasilnya. Oke, bagian seating clamp kita ganti. Terus untuk di bagian apa lagi ya, di bagian noken as. Nah, untuk di bagian noken as ini ada permasalahan guys ya. Jadi bunyinya kasar itu karena jenongnya ini tergerus guys ya. Tuh, ini udah grepes ya. Emang bahannya kayaknya kurang bagus, atau emang usia, emang faktor ekstrim ya. Ya beginilah resikonya ya guys ya. Jadi ini udah kasar, pasti menimbulkan suara berisik. Lalu di bagian bearingnya juga kena ya. Nah, nih satu bola kena nih. Ini satu bola ya, kelihatan nggak di kamera? Nah, tuh
Yang ini hancur nih guys, tuh bola-bolanya ya, grepes. Untuk bola-bola yang lain ini bagus, padahal gua nih udah ganti ke merek SKF yang made in Italy ya, tapi tetap kena, tapi nggak separah sebelumnya ya. Untuk bearing ini gua dari awal bore up ini masih bagus, yang Paito LED ya, sebelah sini yang kecil ya. Untuk yang gedenya ini gua udah 2 kali ganti, dan tapi lebih awet yang sekarang ya dibanding yang dulu. Oke, di bagian okenas pasti nanti kita ganti. Terus di bagian pair clap masih aman guys, masih keras ya, tidak ada perubahan, dia performanya masih bagus. Untuk bagian pelatuknya ini yang bermasalah guys ya, ini bagian X nya kena ya, ini udah goyangnya atas bawah ya. Ini walaupun goyang sedikit ini mempengaruhi guys ya, ini mempengaruhi. Dan oblak kiri kanan juga terlalu space banget ini. Untuk yang innya ini nggak ada masalah ya, masih bagus. Ini yang X sedikit kena dikit, tapi nanti kita ganti aja karena ini gua pakai NPP juga ya. Ini juga udah 2 kali ganti, tapi masih awet yang ini sih daripada yang sebelumnya. Lalu di sektor sehernya guys, nah untuk bagian seher ini masih aman, performanya masih bagus ya, nggak ada namanya baret ya. Ini baret-baret gesekan nih wajar ya, karena piston pasti bergesekan dengan boring. Untuk ring-ringnya juga masih bagus, ring olinya juga masih lancar. Untuk pembakarannya ya seperti ini guys ya, terlalu boros sepertinya ya. Ini efek dari durasi noken as sepertinya ya. Jadi ya hal wajar lah kayak gini ya, karena ini pemakaian udah 2 tahun ya, buat harian, buat speeding, balap ya, campur aduk lah pokoknya guys ya. Ini piston 54 ya, gua pakai Vario 125, dan ini alhamdulillah aman ya, nggak ada permasalahan, nggak ngebul, nggak koplak, nggak apa, ini aman ya. Untuk di boringnya itu aman ya, sehernya aja nggak baret ya, apalagi boringnya pasti bagus guys ya, pokoknya aman ya untuk boringnya. Nah ini gua udah tanam boring ya, ini gua udah tanam boring, ini aja udah tipis ya, 54 ya, bisa naik lagi sih sampai ke 55,5 masih bisa, tapi kita ngambil jalur aman aja. Oke, untuk di bagian tengahnya ya, bagian stang seher ya, benar stang piston ini aman, terkendali. Gua nggak pernah trouble dari stang piston atau bearing keras, itu aman ya, sampai sekarang masih bagus. Dan rantai ketang tadi gue cek udah mulai kendor, dan lidah tensionernya juga udah mulai tipis guys ya, nanti kita ganti. Tapi motor masih tetap bisa dipakai untuk harian atau jauh-jauh, cuma performanya berkurang ya, seperti itulah. Dan ada suara kemenlitlik. Oke, jadi kesimpulannya si motor ini apa ya, tetap ada kerusakan atau kehausan pada spare partnya guys di motor bore up harian ini ya. Tapi dengan jangka waktu yang lumayan lama, 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu sebenarnya nggak mulus ya, tetap ada namanya dramanya ya. Gua selama 2 tahun di motor bore up ini gue pakai harian itu tetap ada dramanya ya. Pertama itu terjadi pada pair clap yang patah, itu ada di konten gua. Pair clap pernah patah di jalan, dan akhirnya gue nyari bengkel, ketemu bengkel, ganti pair yang seadanya. Akhirnya gue pulang ke rumah, gue bongkar lagi, dan gue revisi lagi lah, gue riset lagi, dan gue pernah terjadi pair clap ini patah ya. Nah itu satu. Kedua, gue pernah terjadi bearing noken asnya ambrol guys ya, dari produk Paito LED ya. Yang ini masih bagus yang kecilnya, cuma ambrolnya yang gede ya. Dari Paito LED ambrol, tiba-tiba ambrol aja. Pokoknya si bola-bolanya itu udah nggak ada di tempat guys ya, udah nggak ada di tempat. Dan akhirnya gue ganti, dan ini terjadi lagi, tapi masih mending yang ini guys ya, yang pakai SKF tapi made in dari Italia gitulah ya. Oke, tapi masih ada yang grepes satu. Nah, oke. Terus apalagi ya dramanya ya, ini pelatuk tadi yang original hancur guys, ininya ya, ininya hancur, makanya ngelitik. Akhirnya gue ganti ke NPP ya. Tapi alhamdulillah sih jangka waktunya udah lama juga gue pakai ini. Terus apalagi dramanya, kayaknya nggak ada guys ya.
Jadi cuma itu aja drama-drama motor bore up harian ya, dipakai selama 2 tahun. Entah bagi kalian itu 2 tahun waktu yang lama atau cuma sebentar, tapi ini gue baru bongkar lagi. Tapi bukan bongkar karena rusak ya, ya karena kita check up, bukan karena jebol. Tapi untungnya sebelum kita berpergian jauh, touring jauh, kita check up ya. Untung kita check up. Kalau nggak di check up, wah mungkin udah nggak enak kali motor di jalan. Untung kita check up dan akhirnya ketahuan semua apa yang harus kita benah lagi, apa yang harus kita reset lagi. Oke. Dan di pembongkaran ini gue nanti udah rencana mau ganti noken as lagi. Karena ini emang banyak dramanya karena dari apa ya? Durasi noken as dan lip noken asnya yang terlalu ekstrim guys ya. Ini lipnya tadi kemarin datanya gue lihat mendekati angka 9 lipnya ya. Itu menurut gue terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Jadi bantingan si klep dan si per klep itu kerjanya terlalu berat guys ya, dan tumpuan si pernya juga begitu ya, terbebani lah intinya ya. Kalau lip tinggi gitu resikonya guys ya, jadi sitting klep pasti cepat habis gitu. Tapi untungnya itu enggak trouble-nya di jalan gitu maksudnya ya, sampai klep patah, bengkok ya. Itu gue sekali doang karena pet klepnya patah. Itu kemungkinan bukan dari ini ya, efek noken as, tapi emang kualitasnya. Pertama gue ganti pet klep patah itu efek dari pet klepnya yang kurang bagus ya. Gue nggak mau nyebutin mereknya, intinya itu emang kualitas pet klepnya kurang bagus ya. Akhirnya gue gantilah ke merek lain. Nah untuk bagian seher apa itu gue nggak pernah ada masalah ya, nggak pernah ngebul, nggak pernah apa bolong pecah, enggak, itu gue nggak pernah. Terus dari kualitas oli ini bagus banget guys ya, ini dan bisa kelihatan ya di sini bersih. Ini yang bawah emang hitam ya kan, karena dekat proses apa ya, proses buang knalpot ya. Mungkin ini nggak kena ya, emang wajar kali ya karena dekat sisa pembakaran jadi panas yang bawah ini ya. Tapi yang atas ini bagus ya, bersih. Yang dalamnya juga bagus, bersih ya, bisa teman-teman lihat. Nah bersih ya, nggak ada namanya oli-oli menempel ya atau terbakar di bagian crankcase mesin. Itu aman-aman aja guys. Oke, nanti juga gue bakal ganti lagi pistonnya ya. Walaupun pistonnya nggak ada masalah, gue nanti mau reset lagi. Gue rencana mau naikin kompresinya lagi, tapi nggak banyak-banyak, dikit aja. Dan sehernya juga gue nggak pakai seher Paris 125 lagi ya, nanti gue pakai seher yang lain, entah itu apa. Pokoknya tetap stay tune aja di video gue sampai motor nyala lagi ya. Pokoknya tetap stay tune. Dan pulinya juga gue mau ganti juga, pulinya, rumah rollernya ya mau gue ganti lagi. Terus nanti gue setting ulang lah nanti gimana hasilnya. Yang penting gue mau ngerapin headnya dulu nih. Aduh, headnya sitting klepnya udah mendem guys ya. Inilah efek dari motor bore up harian, pasti ada aja minusnya ya, tapi kitanya puas guys ya. Kita mendapatkan sensasi yang beda lah dari motor standar intinya kita dapat kepuasan sendiri guys ya. Ya daripada kita bikin motor bore up tapi nggak nyampe setahun udah jebol lagi, masuk bengkel lagi, itu yang bikin biaya membengkak guys ya. Intinya kita bikin bore up tuh bukan karena kenceng aja ya, yang penting tuh yang utama keawetan, karena kita kebutuhannya kan buat harian ya. Ya balap juga kita sering ya, balap liar, speeding ya. Jadi intinya gitu. Oke, pokoknya videonya kita skip dulu sampai sini, nanti kita lanjut lagi besok. Oke, pokoknya tetap stay tune di konten gua. Thank you. 2 hours later. Oke teman-teman, ini udah beres ya dari sekian panjang prosesnya. Anjay, sebenarnya mah nggak semudah membalikkan telapak tangan untuk menyeting segala macam hal. Anjay. Oke, tadi yang di video sebelumnya kan pas pembongkaran banyak rungkatnya ya guys. Dan kini sekarang motornya sudah prepare untuk siap dipasang ya. Jadi sehernya udah kita ganti baru ya, walaupun seher sebelumnya nggak ada masalah sih sebenarnya ya, cuma gue pengen naikin kompresi aja, sedikit menaikkan kompresi. Dan lalu di yang kemarin itu ya, noken as sudah kita ganti custom yang baru, dan juga patuk templar yang tadi sedikit kocak kita ganti juga yang baru. Untuk bagian klep kita ganti juga ya, sama bos klepnya udah nggak oblak lagi, udah aman. Dan apalagi ya, rantai ketang kita ganti ya dengan juga lidahnya, karena yang kemarin juga nggak kendor sih sebenarnya, masih aman, cuma yang haus itu di bagian lidah atasnya ya. Oke, sebenarnya di proses ini tuh sudah memakan beberapa hari ya, sementara kita udah mau prepare untuk
minggu depan mau pergi jauh. Pokoknya besok ini harus hidup motor ya. Dari beberapa proses itu banyak dramanya ya. Dari yang pas kita pasang noken as baru ya, terus juga bearingnya ini gue ganti yang Paito S720 ya. Ini nggak kelihatan ya, pokoknya ini S720 seperti ini, dia berbahan keramik ya. Pas pergantian noken as itu kita butuh penyesuaian lagi ya, kita atur jaraknya juga ya, nabrak nggak sama topi klep, terus banyak lah yang harus kita bubut ya, ngatur ini ngatur ono. Waduh, ngatur terus ini agak apa, seating klepnya juga tadi agak mendem, sekarang udah di cut ya. Nggak diganti seatingnya karena masih standar, masih bawaan motor ya, jadi seating klepnya nggak kita ganti, cuma kita gunting aja yang bagian nonjolnya jadi rapih lagi sekarang ya, udah nggak terlalu mendem. Dan ya beginilah hasilnya, semoga jos ya saat pergantian noken yang baru. Soalnya karakter motor kita tuh terbaca oleh pada durasi sebuah noken as ya. Untuk noken as yang lama dan untuk noken as yang lama ini seperti ini ya, ini udah gua buang ke karung ya, udah rompal begini ya. Pantesan pelatuk gua kena terus, bearing noken as gua ambrol ya kan, klep gua oblak. Aduh, karena ya penyakitnya di sini nih, dari lip noken as yang ini ya, yang bagian X ya, di bagian X ini udah parah, kayak kerak begitu. Ada tau lah bahasanya apa gimana. Dan ini nggak gua pakai lagi, gua buang buat apa lagi ya, percuma. Dan gua bikin yang custom lagi. Dan apa lagi ya, jadi ini tinggal pasang doang ya, tinggal pasang doang. Dan ini spek ikut-ikutan bukan, ini spek 53,5 ya. Untuk seher yang lama itu nggak ada masalah ya, dari pertama gua bore up kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu nggak ada masalah untuk di bagian seher. Yang banyak permasalahannya di bagian headnya aja nih ya. Selama gue bore up itu mana-mana aja, jadi gue cuma sedikit menaikkan kompresi ya, karena berarti kan seher yang dulu itu kompresinya udah cukup aman sebenarnya ya, udah gue pakai jauh kemana-mana, berarti kan udah ada jadi patokan. Sekarang gue naikin lagi kompresinya agak lebih jenong, kurang lebih naik 1 mili lah jenongnya, nggak banyak-banyak banget ya, karena emang yang penting gue tuh awet, bore up awet, ada tenaganya, udah gitu aja, enggak peduli sekencang apa, yang penting intinya bore up motor ada tenaganya, bisa enteng lah tarikannya, dan juga yang penting awet, dipakai kemana-mana nggak rewel ya. Oke. Dan gue juga agak sanksi ya, karena noken asnya udah custom ya, nggak beda jauh lah speknya ya dari noken as yang lama. Ini tetap lipnya tinggi juga, untuk lipnya tetap ini tinggi ya. Tapi mudah-mudahan aman ya, karena sanksi juga kalau touring jauh-jauh dengan noken as custom ya. Tapi nggak enak juga kalau pakai standar ya rasanya kurang enak aja gitu ya, kita mau geber-geber ya, kita mau nancep gasnya ya, sensasinya kurang aja gitu ya. Tapi oke lah, nanti pokoknya saya jamin ini kayaknya aman lah, mudah-mudahan aman, nggak ada trouble masalah apapun ya. Jadi tinggal rakit aja. Kalau masalah boros itu hal wajar ya, namanya kita naik CC. Terus untuk masalah pemasangannya nanti kita skip aja ya. Nanti untuk yang sebelah sana tuh ada tuh ya Vario, nanti itu beda video lagi. Pokoknya ada, ini beda video. Kita fokus di sini aja ya, di motor Beat Karbu. Oke, untuk pemasangannya kita skip aja guys, biar cepat. Nanti pokoknya tetap stay tune di video gua sampai di motor hidup seperti apa suaranya ya. Oke. 2 hours later. Oke, udah kepasang, semua beres, aki, CDI. Oke guys, ini udah gua naikin mesinnya. Aduh, oke, malam ini kita naikin. Ini udah tengah malam banget ya. Tapi gua pakai knalpot standar dulu nih, buat ngidupin aja dulu, buat ngidupin. Keran bensin gua buka dulu. Oke, bagaimana nih bunyinya, kita langsung nyalakan. Oke, udah on, CDI on, kita starter. Hidup guys, ini knalpotnya bocor lagi. Aduh, gak apa-apa, ini buat ngidupin aja dulu ya, nanti besok gua lanjut lagi, nanti besok gua ganti ke knalpot standar. Ini knalpotnya agak bocor, tapi ini hidupnya halus guys, halus ya, suaranya halus banget asli, ini suaranya halus banget. Benar, ada suara angin. Oh ya guys, suaranya halus ya.
ini bocor knalpot ya. Ini untuk sementara, nanti besok gua pakai yang knalpot racing ya, karena berhubung udah malam ya. Yang penting hidup dulu. Nah, motor udah bisa hidup. Oke, coba kita gas sedikit-sedikit. Oke, ya. Oke, ini udah berhasil hidup ya untuk malam ini. Nanti besok kita lanjut lagi. Pokoknya tetap stay tune ya, bagaimana hasilnya, suaranya kalau pakai knalpot racing. Anjay, gue juga penasaran. Kita tunggu besok aja. Let's go. Oke guys, ini udah gue beresin ya motor. Kemarin kan udah malam ya, karena kita nggak enak buat gebar-geber. Sekarang udah agak cerah ya, kita bisa nyeting motor. Ini knalpotnya udah gue ganti yang racing ya. Ini lagi gue panasin, gue rayon ya, nggak perlu rayon lama-lama. Soalnya kolterannya nggak terlalu rapat-rapat banget guys ya, jadi bisa langsung digeber. Oke, ini udah gue terpasang pakai knalpot racing. Udah tadi gue udah tes, tuh enak banget geberannya, mantap. Suaranya juga halus, guys ya. Ini nyaman buat nanti jauh-jauh. Amin lah, semoga aja. Kita coba tes bayar guys. Nah, gua taruh tripodnya dulu guys. Oke guys, ini udah beres banget. Oke guys, jadi kesimpulannya ini udah adem banget, mesin adem, tenaga powernya ada ya. Dari perubahan nokenas sama seher ya, dibikin sedikit ada kompresinya, naikin kompresinya sedikit ya. Dan oke, ini spek motor gua karbu P26, ini karbu KW. Cuma gua settingnya berbulan-bulan baru dapet. Terus ini CDI BRT, gua udah full web, pakai kickrock trigger, koilnya BRT. Nah, sisa-sisanya paling kirian aja. Itu aja spek-spek murah lah ya. Murah, terus awet. Yang penting kan kita prioritasnya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Yang penting motornya awet, tenaganya ada, di powernya gede ya. Pokoknya udah mantep banget. Nanti sisanya tinggal kita pasang body jok motor ya. Jadi kayaknya kontennya cukup sampai di sini. Ini udah agak suara ngiklik nih, ada kalau panas ya, kemungkinan si pelatuknya berubah setelan kleknya, nanti gua setel lagi. Tapi secara overall ini udah bagus banget, udah mantap. Dan sisanya paling gua racik-racik kirian lagi. Pokoknya videonya cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar guys. Thank you.